tidak ada satu sektor bisnis yang bisa mengalahkan pertanian sustainability-nya. Malu menjadi seorang petani enggak? Iya. Karena petani sekarang itu orang-orang yang terpilih. Ingat loh, semakin ke sini angka petani kita itu semakin lama semakin turun. Ya. Tapi kebutuhan pertanian kita semakin lama semakin naik. Sukses itu bukan diukur dari seberapa kita kaya. Tapi menurut saya sukses itu diukur dari seberapa banyak kita bisa mengajak orang-orang itu kaya bareng kayak kita. Jadi akhirnya kalau cuman kita yang kaya itu nggak menarik. Tapi kalau kemudian kita bisa ngajak orang-orang itu sukses dan kemudian memiliki penghasilan yang cukup, apalagi berlebih, dan kemudian mereka bisa ngajak yang lain, maka itu sebagai sebuah kebanggaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, jumpa kembali bersama gue Ilham Pradipta di program podcast Bertamasya edisi spesial Yogyakarta. Masih dalam rangkaian acara cuti bersama. Salah. Kalau cuti bersama enak dong ya, panjang gitu ya. Cuti berbagi, program yang diadakan oleh Dompet Duafa untuk mengakomodir antara donatur, media, dan juga para mitra menghadirkan atau datang ke lokasi-lokasi program yang dijalankan oleh Dompet Duafa untuk mengajak donatur dan media ini mengetahui manfaat yang diterima kepada masyarakat, juga kepada manfaat yang diterima oleh penerima bantuan dari Dompet Duafa. Nah, dalam rangkaian acara ini di cuti berbagi, alhamdulillah kita dipertemukan oleh salah seorang pendamping yang mendampingi mitra Dompet Duafa dalam melakukan perkembangan bisnis atau usahanya mereka. Nah, di samping gua udah ada Mas Taufik M. Mawadani, tapi akrab dipanggil Mas Dani. Assalamualaikum Mas Dani. Waalaikumsalam Mas Ilham. Selamat Mas pagi menjelang siang. Alhamdulillah sehat walafiat ini Mas. Alhamdulillah. Terima Pagi menjelang siang di Jogja tuh suasananya masih slow ya. Slow Mas, dan kelihatan masih seger banget. Bener. Kayaknya tuh saya tuh kalau diperhatiin, kayaknya saya jadi nggak pengen pulang gitu. Welcome to Jogja dan selamat menikmati Jogja pokoknya. Tapi kalau udah sampai Jogja pasti kangen terus kan ya. Nah, itu dia. Tapi ini kayaknya jadi podcast di Jogja yang terakhir nih saat ini Mas. Jangan Mas, kalau bisa awali, besok ada lagi. Ya Allah, saya akan minta sama Bapak produser untuk selalu tag di Jogja dan kota-kota besar lainnya. Mas Dani, ini kayaknya seru nih cerita Mas Dani selaku pendamping. Pendamping itu cerita pendamping itu job desa ngapain sih Mas sebenarnya Mas, pendamping mitra itu? Oke, siap. Izin ya Mas Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jadi teman-teman izin memperkenalkan diri, nama saya Taufik Mawadani. Aslinya sebenarnya Madiun aku Mas. Jadi asli itu rumah Madiun, terus kemudian 2015 diminta oleh Dompet Duafa mendampingi salah satu program pemberdayaan Dompet Duafa di lereng Merapi. Karena dulu 2010 kan sempat ada erupsi Merapi kan ya. Nah, ekonomi di lereng Merapi itu kemudian sedikit bergejolak. Akhirnya Dompet Duafa hadir di program Recovery Merapi. Nah, di sana itu kan di wilayah lereng Merapi itu kebanyakan kerjaan beliau-beliau di sana itu adalah bertani dan beternak. Nah, salah satunya adalah beternak sapi perah. Sapi perah dulu. Terus kemudian 2010 diintervensi melalui program Recovery Merapi sampai di 2012. Dari 10 ekor sapi berkembang ke 32 ekor sapi. 10 jadi 32. Nah, jadi luar biasa. Akhirnya Dompet Duafa melihat ternyata orang-orang sekitar lereng Merapi itu benar-benar concern dalam beternak kan ya. Kemudian melalui program yang kedua di 2015, Dompet Duafa memberikan intervensi baru. Namanya kalau dulu itu programnya M3, Mustahik Muftu Muzaki. Jadi diharapkan bahwa betul. Jadi diharapkan kalau orang-orang ini dulunya jadi mustahik, orang-orang yang menerima zakat, nanti setelah beberapa tahun ke depan beliau ganti yang berzakat untuk kemudian bermanfaat kepada orang-orang lain di sekitarnya. Nah, itu ceritanya awal-awal aku datang ke Jogja, Mas. Nah, terus kemudian di Jogja itu ternyata luar biasa kan potensinya. Kalau teman-teman lihat itu kan di Jogja satu wisatanya jalan, pendidikannya jalan, ekonominya tambah jalan. Ekonominya tambah jalan. Nah, dari situlah kemudian aku
betah di Jogja ya. Akhirnya betah di Jogja sampai kemudian sekarang tinggal dan menetap di Jogja, dan alhamdulillah dapat istri orang Jogja juga. Jadi tambah betah. Jadi tambah betah juga itu. Itu yang bikin tambah betah. Makanya Jogja itu ngangenin. Akhirnya itulah kemudian awal mula aku datang di Jogja, dan kemudian di sini itu saya bertugas sebagai pendamping program pemberdayaan dompet duafa. Jadi dompet duafa itu kan punya program zakat, yang kemudian zakat ini kalau dulu kan rata-rata zakat itu diberikan ke masyarakat bentuknya uang, bentuknya sembako dan lain sebagainya. Akhirnya diberikan besok hilang, besok habis. Kemudian dibentuklah dalam bentuk program ekonomi ini, program ekonomi lah. Program ekonomi produktif. Jadi produktifnya adalah mereka dikasih sapi, sapinya dipelihara. Terus kemudian sapinya beranak. Nah, kemudian sapi yang sudah beranak ini bisa diperah dapat susu. Susunya dijual. Akhirnya ini yang menjadi sumber pendapatan peternak. Terus kemudian anakan sapinya dipelihara lagi sampai gede, beranak lagi jadi banyak akhirnya. Yang dulunya mereka itu cuma dikasih 1, sekarang ada yang sudah punya 6, ada yang punya 5, ada yang punya 4, sesuai dengan kemampuan mereka dalam beternak. Sebentar, sapi ini kan bukan amuba yang bisa membelah diri. Betul. Tadi kan cuma 1 dikasihnya, satunya pasangan dari mana nih? Nah, mereka ini kalau kebetulan gini, kalau sapi itu kan dia bisa dikawin ini ya, kawin buatannya. Jadi dia inseminasi buatan. Kawin ini kawin suntik. Akhirnya peternak itu memanfaatkan betina berarti. Betina semuanya. Jadi disuntik sama sperma dari yang jantan. Betul. Makanya namanya adalah program ekonomi produktif. Biar kemudian si betinanya produktif. Nah, kemudian itulah tugas saya ketika kemudian berada di dompet duafa adalah mendampingi mereka ini. Mendampingi dari sisi apa? Satu, pertama adalah menjamin agar uang zakat yang kita berikan kepada peternak ini benar dipakai buat melihara sapi. Karena kan kalau dikasih duit terus nggak dibelikan sapi kan kita nggak tahu. Nah, ini harus didampingi nih. Sekalian kayak mengawasi, supervisi dan monitor gitulah ya. Betul. Itu yang pertama. Terus kemudian tugas kami yang kedua adalah memperbaiki pola manajemen pemeliharaan. Yang namanya, mohon maaf ya, sekarang itu kan eranya kan sudah era maju dan berkembang. Dan kemudian tidak bisa kita memelihara atau kemudian bertani atau kemudian beternak itu polanya masih tradisional. Nah, kita dampingi mereka untuk kemudian menjadi peternak-peternak yang andal sekarang. Artinya dengan kemajuan teknologi saat ini, Mas Dhani menginformasikan ada teknologi terbaru yang harus mereka gunakan. Sehingga akhirnya hasil dari apa yang mereka kerjakan itu sama-sama capeknya, sama-sama waktunya, tapi hasilnya berbeda. Lebih tinggi nih hasilnya. Kerjanya jamnya sama, tenaganya sama, tapi hasilnya lebih banyak. Dan kemudian ini yang ketiga. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian menjamin hasil dan produk dari para petani ini terserap oleh pasar. Itu adalah tugas pendamping. Menjualkan ya. Itu yang paling penting berarti. Penting karena mereka kan rata-rata yang namanya petani itu bangun pagi, kemudian mungkin kalau yang petani ya, mereka ke ladang, nanam, mupuk, terus kemudian istirahat, balik lagi ke ladang. Kalau peternak kan bangun pagi, mandiin sapi, merah, terus kemudian cari rumput, terus kemudian pulang istirahat, sorenya begitu lagi. Nah, mereka kan mungkin kurang dalam berinteraksi dengan dunia luar. Sehingga aktivitas marketingnya kurang. Betul. Akhirnya pendamping ini hadir untuk kemudian ini menjadi jembatan atas produk mereka. Kita hubungkan nih ke IPS. IPS itu industri pengolahan susu, ada Nestle, ada SGM, terus kemudian ada Mazarat yang kemudian kadang-kadang mengolah susu menjadi keju dan sebagainya lah. Kita menghubungkan ini agar kemudian produk yang mereka produksi itu terserap oleh pasar dan harganya berkualitas, harganya bermartabat, sesuai dengan pasar. Bahkan kalau bisa kita carikan harga yang terbaik di antara pasar yang lain. Gitu. Kadang-kadang kan petani karena sering di rumah harga dibeli 5.000 yang penting laku. Nah, padahal kan kita tahu di luar kualitasnya ternyata bagus padahal sebenarnya gitu ya. Kualitas bagus, pasar di belakang itu ternyata besar. Nah, ini adalah beberapa tugas kami ketika kemudian menjadi pendamping. Nah, Mas, menjadi pendamping itu syaratnya apa sih, Mas? Kalau ngelihat dari job biasa kan lumayan banyak ya. Betul. Mas Dan ini backgroundnya apa gitu? Apa pertanian, apa harus manajemen atau apa gitu? Ya, jadi kalau orang bilang menjadi pendamping program itu apakah orang yang harus pinter di
sektor itu belum tentu. Oke. Karena kebetulan aku sendiri ya Mas, Iya. aku cerita sendiri ya. Aku sendiri itu orang yang kemudian punya basic pendidikannya di matematika. Nggak punya basic di peternakan, pertanian dan lain sebagainya. Tapi hitung-hitungan kepake. Oh, hitung-hitungannya ini yang kemudian menarik. Nah, dari situlah kemudian aku berpikir, sebenarnya kalau dari sisi teknis, peternak kita, petani kita, orang-orang yang kita dampingi itu mustahik kita itu kan orang yang tahu secara teknis. Ya kan? Tapi mereka belum tentu bisa memanajemen secara bagus. Nah, jadi artinya tugas pendamping pertama kali adalah membentuk dan memperbaiki sistem manajemen di kelompok. Itu yang paling penting. Berarti ketika Mas Dani menjadi seorang pendamping tuh ada product knowledge dari Dompet Duafa, ada trainingnya dulu apa gimana? Oh, pasti. Tadi artinya ada training, ada beberapa basic training yang kemudian harus kita ikuti ya. Memang satu, kami diberikan pengetahuan terkait apa yang kita dampingi. Sapi perah itu bagaimana prosesnya, makannya seperti apa, dia menghasilkan produk apa, target produksi susunya berapa. Itu diberikan semuanya oleh Dompet Duafa. Makin pinter dong. Betul. Nah, ilmunya banyak kan? Makanya dari situlah kemudian aku bicara bahwa sebenarnya kalau dari sisi basic apakah kita harus pinter? Enggak. Yang penting kita itu niat. Niat buat apa? Niat untuk belajar. Karena apa? Begitu sudah masuk ke sana, Dompet Duafa otomatis akan menambah keilmuan kita di sana dong. Akan memberikan pelatihan buat kita dulu sebelum kita diterjunkan. Betul. Dikasih tahu bagaimana sih melihat manajemen kesehatan, bagaimana sih menangani ternak, bagaimana mengidentifikasi ternak sakit, bagaimana melihat tanaman ini tumbuh dan berkembangannya bagus atau jelek, itu diberikan semua. Karena kan orang di Dompet Duafa itu praktisi dan kemudian orang-orang yang expert di bidangnya. Ada dokter hewan, sarjana pertanian. Jadi kalau kita punya masalah tinggal tanya ke beliau. Selesai gitu. Sampai kita belajar. Betul. Nah, disitulah kemudian tugas kami dan kemudian harapannya adalah pendamping ini orang-orang yang kemudian bisa concern dan tinggal dan ataupun kalau mau menetap di wilayah itu. Makanya Mas Dani menetap di Jogja. Makanya saya menetap di Jogja, menetap di situ, dapat jodoh orang situ, kan bonus itu namanya. Kan itu bonus ya Silam ya. Nah, itulah kemudian cerita seberapa menariknya Dompet Duafa dan proses pendampingan yang terjadi di masyarakat. Mas Dani berapa lama jadi pendamping di Dompet Duafa? Kurang lebih 4 tahun, Mas. Dari tahun? Dari 2014 sampai 2017. 14-17. Berarti sekarang aktivitasnya kesibukannya apa? Alhamdulillah sekarang kesibukannya masih beternak. Jadi status saya sekarang seorang peternak. Oke. Jadi praktisi juga ya artinya ya, pelaku usaha apa pemilik peternakan. Peternak apa, Mas? Izin kalau saya di rumah punya peternakan namanya Merapi Farm. Merapi Farm. Yang di Merapi berarti. Yang di Merapi dan itu memang wilayah program pemberdayaan Dompet Duafa. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Ketika kemudian dulu itu saya orang yang kemudian sampai hari ini punya hutang budi besar kepada Dompet Duafa. Karena Dompet Duafa itu orang yang melahirkan saya, orang yang memberikan ilmu kepada saya dan sebagainya. Sehingga saya berada pada titik ini sekarang. Dan disitulah kami belajar. Jadi di Dompet Duafa itu semuanya diajarkan, Mas. Tinggal kita itu mau belajar atau enggak. Kita mau mengupayakan atau enggak. Karena apa di Dompet Duafa itu semuanya lengkap, Mas. Semuanya lengkap, belajar apapun adalah. Ketika kemudian saya mendampingi program dari 2014 sampai 2017, nah disitulah kemudian sambil mendampingi kami sambil belajar. Kami sambil belajar dan kemudian sampai titik di mana ketika kemudian saya sudah merasa oke lah, sekarang ganti, proses bermanfaatnya berbeda. Kalau dulu hanya mendampingi kemudian dan mencarikan pasar, sekarang kami juga berusaha untuk berdiri kayak Dompet Duafa. Jadi kami punya kandang, kami tetap bermitra dengan Dompet Duafa lah. Di situ kan ada orang-orang yang kadang-kadang mohon maaf ya, dia introvert ya, introvert untuk kemudian tidak mau ngomong dan sebagainya. Tapi kadang-kadang mereka pengen melihara lah. Sekarang di kami itu kami juga melakukan proses yang mirip dengan Dompet Duafa. Jadi ada orang-orang yang mereka punya tanah, mereka punya tenaga, mereka punya beberapa sumber daya yang cukup, tapi kadang-kadang mereka punya modal lah. Kita gadui, kalau bahasa Jawanya itu digadui, kalau bahasa Indonesianya itu di apa ya? Mereka punya kandang, kita yang ngisi. Apa ya namanya kalau bahasa Indonesia? Partnership, kerjasama. Ya, partnership lah ya. Nah, mereka gitu dan kemudian kita kasih semua dombanya dari kita, pakannya dari kita, nanti kita yang panen. Tapi nanti bagi hasil dan hasilnya kita itu. Bagi hasil itu ada beberapa yang kemudian kita kerjakan karena bisnya di masyarakat wilayah lereng Merapi dan kemudian masyarakat pinggiran itu kan punya karakter yang berbeda. Ada mereka yang kemudian maunya bagi hasil karena
dalam aktivitas kesehariannya mereka sudah punya sumber pendapatan. Ada yang mereka, Mas Dani, saya mintanya digaji aja 1 ekor sehari, ini bagi hasilnya berapa rupiah. Jadi akhirnya mereka diminta bulanan. Oh, sebulan kita harus ngasih sekian dari proses pemeliharaan itu. Karena kita melihat bentuknya bisa banyak lah. Bentuknya bisa banyak. Yang sama-sama ridho. Betul. Dan kuncinya pokoknya sama-sama menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan nggak usah dikerjain. Ya. Kan namanya bekerja sama itu harus saling menguntungkan. Betul, win-win dua-duanya ya. Itulah kemudian yang saya kerjakan sampai sekarang. Nah, Mas, tadi kan Mas berarti Mas Dani ini udah menjalani 2 ya, sebagai pendamping dan sekarang juga sebagai pelaku. Coba yang sebagai pendamping itu untuk yang mungkin tertariknya yang nonton gitu ya, pengen jadi pendamping, itu caranya gimana biar bisa jadi pendamping kayak gitu, Mas? Kalau pengen jadi pendamping itu caranya apa sih? Cuman aktif aja untuk beberapa kali melihat webnya Dompet Duafa, beberapa hal yang kemudian udah di-share Dompet Duafa. Karena kan Dompet Duafa itu juga butuh banyak pendampingan ya. Tinggal kemudian kita aktif. Terus kemudian kita sering-sering bersilaturahmi dengan orang-orang yang berada di bidang itu. Kan nggak hanya Dompet Duafa kan, ada lembaga zakat yang lain juga kan. Karena silaturahim membuka pintu rezeki. Betul. Kan bisa jadi rezeki kita dititipkan lewat orang lain dulu. Iya, betul. Nah, itu jadi pendamping dibayar apa enggak? Kalau jadi pendamping sudah pasti ada ganti jasa dari Dompet Duafa ya. Itu yang kemudian dipakai untuk memperkuat ikatan. Karena kan yang namanya kita bekerja tetap ada hal yang kemudian memperkuat. Nah, salah satu untuk memperkuat ikatan itu kita dapat ganti jasa dari Dompet Duafa dan nilainya sangat layak. Profesional banget. Nih, kalau buat yang tertarik ya, buat insan muda mau jadi pendamping, bisa cek website Dompet Duafa di bawah. Follow semua digital platform Dompet Duafa biar nggak ketinggalan informasinya. Nah, sekarang kalau mau jadi mitra Dompet Duafa gimana? Mas juga kan sekarang mitra juga kan? Yes. Atau mau jadi mitra yang tadi diceritakan sama Mas tuh konsep bagi hasil kerjasama tuh kayak gimana caranya? Iya, jadi kan begini. Dompet Duafa itu kan mengakomodir terkait dengan banyak hal ya, mulai dari zakat, mulai dari infak, mulai dari sedekah, mulai dari wakaf, semuanya kan diakomodir. Maka sebenarnya ini adalah peluang orang-orang untuk kemudian nyatu yang punya rezeki berlebih, punya kemudian finansial yang cukup untuk kemudian menyalurkan uang zakatnya, uang sedekahnya, infaknya, wakafnya ke Dompet Duafa. Agar kemudian nilai manfaatnya lebih. Kenapa? Karena ketika kemudian ini disalurkan lewat Dompet Duafa kan punya jaringan di banyak wilayah. Dan jangan salah, wilayah-wilayah yang kemudian disasar oleh Dompet Duafa itu kan wilayah paling terpinggir, terpencil yang memang secara ekonomi masyarakatnya kan membutuhkan. Dan bisa dikerjakan dalam bentuk apa sih? Pertanian. Karena apa? Salah satu kemudian hal yang tidak bisa putus sampai besok nih, misalnya kita bicara sampai akhir zaman, salah satunya adalah pertanian. Karena kan semua butuh makan, semua butuh minum, semua butuh produk pertanian. Itu tidak bisa dicetak, dia harus ditanam. Nggak bisa dicetak dalam artian beras dicetak dari plastik, nggak mungkin. Beras harus ditanam dari padi kecil ditanam sampai kemudian tumbuh jadi gabah lagi gitu kan. Nah, ini yang kemudian harus kita kerjakan. Maka sebenarnya satu peluang yang bisa kita dapat di sini menyalurkan kelebihan rezeki kita untuk menjadikan ini zakat produktif tadi, atau kemudian bisa bentuk wakaf dan lain sebagainya. Terus kemudian kita juga bisa bermanfaat dalam sisi yang lain. Misalnya kita punya keilmuan, kita punya jaringan dan lain sebagainya, ya mari kita ajak bareng-bareng mereka ini. Karena orang-orang yang seperti ini kan sebenarnya harus kita ajak dulu. Betul. Harus kita ajak dulu sampai mereka bisa kemudian mencukupi kebutuhan keluarganya. Karena tujuan kita kan seperti itu. Apalagi kalau hard kifayahnya Dompet Duafa itu kan orang itu bisa dikatakan kemudian berdaya ketika dia sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, atau kemudian punya nilai-nilai tertentu kan ya. Kalau kita bicara paling minim sesuai dengan gaji UMR. Nah, cuman kan yang namanya kalau sudah berkeluarga harus lebih kan ya. Nah, makanya kita nanti ajak mereka untuk mendapatkan itu. Bagaimana caranya? Bisa lewat misalnya Dompet Duafa punya program namanya Tebar Hewan Kurban. Nah, mereka melihara hewan kurban, terus nanti kemudian dibeli oleh Dompet Duafa. Setelah dibeli dari Dompet Duafa, ini suruh disalurkan ke tetangga mereka, tetangga sekitar yang kemudian satu kekurangan daging, nggak ada kurban, atau wilayah-wilayah yang kemudian wilayah-wilayah yang punya resiko terhadap
akidahnya dan lain sebagainya. Ini menjadi wilayah-wilayah intervensi khusus. Jadi salah satu kegiatan dakwah juga gitu ya. Betul. Jadi intinya adalah buat setiap penonton nih insan muda yang punya usaha gitu ya atau yang memiliki keinginan jadi mitra, aktif-aktiflah melihat sosmednya Dompet Duafa. Kita bisa datang ke cabang-cabang. Dompet Duafa tanya gimana caranya jadi mitra, bahkan bisa juga nanya gimana caranya bisa dapat zakat produktif ya Mas ya. Nah, karena nanti pas saya ada tim survei kan ngecek pasti. Cek zakat produktif dapatnya bisa dibantu uang berapa atau dapat hewan ternak berapa gitu ya. Nanti ada teknisnya lah, syarat ketentuan berlaku intinya gitu ya Mas Dani ya. Nah terus Mas Dani, ini kan dari sekian banyak yang tadi kita udah obrolin nih masalah pertanian. Sekarang ya usia belum nanya nih, usia Mas Dani berapa? Kebetulan hari ini usia 34 tahun aku. Hari ini berarti ulang tahun? Oh belum, besok tahun depan. Tahun depan. Berarti di usia 34 Mas Dani memutuskan menjadi seorang peternak. Ya. Petani sama aja. Sama aja. Jadi kalau ngomong Mas Dani punya kambing, sapi itu petani pun bisa disebut petani ya. Betul. Kenapa Mas Dani memutuskan menjadi seorang petani bahasanya gitu? Jadi gini. Ini profesi yang sangat dijauhi anak milenial nih sebenarnya. Jadi saya sepakat. Jadi teman-teman milenial itu sebenarnya hari ini kan tidak tertarik masuk di sektor pertanian karena satu, hasil yang tidak pernah stabil. Iya benar. Kan? Hasilnya naik turun, yang namanya kemudian nanam padi itu nggak mesti 1 hektar panennya 6 ton. Kadang ada 4 ton, kadang 3 ton. Terus kemudian tergantung musim, capek, kotor dan lain sebagainya. Itu alasan anak muda tidak tertarik di sektor pertanian. Tapi satu hal yang kemudian benang merahnya saya pegang adalah tidak ada satu sektor bisnis yang bisa mengalahkan pertanian sustainability-nya. Satu sektor bisnis apapun? Masih bisnis apapun. Coba kita lihat, kalau kemudian pendidikan sekarang bisa pakai ChatGPT, orang tanya apapun selesai dapat. Jadi pendidikan itu sekarang yang penting bisa baca, bisa tulis, ngerti attitude, ngerti kemudian etika, mereka kemudian belajar bisa pakai komputer, bisa pakai laptop, bisa digantikan. Terus kemudian transportasi, dulu adanya mobil, sekarang udah ada kereta, ada banyak banget. Tapi kalau masalah makan apa bisa digantiin? Tak bisa. Karena itu fundamental kehidupan itu adalah pertanian. Jadi makanya benang merah itu bilang bahwa tidak ada satu sektor usaha atau bidang usaha yang bisa mengalahkan pertanian sustainability-nya. Semua orang butuh makan, semua orang butuh daging, semua orang butuh susu dan lain sebagainya. Dan itu ketika dimakan harus diproduksi lagi, harus ditanam lagi, harus dikerjakan lagi. Makanya saya petani Mas, tapi di game. Wah, High day ya, Harvest Moon. Tanam gitu. Nah, artinya inilah yang kemudian saya pikir. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk terjun di sektor pertanian. Lebih khususnya peternakan. Berarti seorang petani itu memiliki ruang lingkup industri yang cukup besar ya Mas ya. Besar, Tadi Mas. Kambing, ayam, ikan, padi, sayur, semuanya. Kelapa, rempah-rempah itu petani. Betul. Wah iya itu mah memang kebutuhan dasar hidup Betul, manusia. fundamental ya? banget kan. Iya, Nah, akhirnya tapi saya pilih spesifik itu. aja. Kalau Mas Dani pilihnya di kambing. Kambing dan domba. Karena kan kita Mau tahu. jadi nabi? Oh jangan. Enggak. Karena kualat. setiap nabi Ya, itu, minimal mengikuti jejak Nabi dan Rasul. Minimal mengikuti jejak beliau. karena setiap nabi itu kan saya tahu mengembala Ya. seorang pengembala. Kenapa sih Mas milihnya ada kambing domba? Kenapa nggak sapi? Kenapa nggak ikan gitu? Atau tani-tanian yang rumput padi gitu? Satu alasannya karena saya sepakat tadi, hampir semua nabi dan rasul kita itu kerjaannya salah satunya mengembala domba dan kambing. Yang kedua berniaga. Nah, maka ya wes saya ikut mengembala domba kambing. Kalau dulu digembala sekarang kandangkan karena lahannya kan lebih sedikit. Terus kemudian kita berniaga terhadap domba kambing itu. Yang kedua, kenapa saya milih domba kambing? Karena kambing domba ini hewan yang dipilih langsung oleh Yang Maha Kuasa. Ketika dulu Nabi Ismail mau disembelih oleh ayahnya buat kurban, digantinya pakai apa? Domba sama kambing. Kalau misalnya ini kita nggak membandingkan, kita beranalogi. Misalnya Tuhan Yang Maha Esa itu berkehendak kun fayakun jadi sapi, jadi nggak? Jadi. Kun fayakun jadi unta, jadi nggak? Jadi. Tapi kan yang dipilih adalah kun fayakun jadi domba sama kambing. Makanya saya akan berpikir bahwa ya wis berarti tidak mungkin ini dipilih tidak ada historical dan tidak ada story yang kedepannya. Makanya saya milihnya domba kambing. Dan ternyata benar.
Di antara banyak hewan ternak yang ada gitu, salah satu hewan ternak yang belum bisa direkayasa proses kawinnya adalah domba sama kambing. Jadi dia manual itu. Memang iya, memang harus kawinnya manual, alami. Nah, itulah kemudian akhirnya saya tertarik masuk di peternakan. Dan kemudian Mas. Berarti kambing itu tidak bisa melewati proses inseminasi kayak sapi tadi. Bisa, tapi keberhasilannya paling kecil di antara yang lain. Kalau sapi itu keberhasilannya 90%, ayam itu telur disuntik fertil bisa 95%. Kalau kambing domba itu kawin suntik keberhasilannya baru 25 sampai 30%. Oh, kecil sekali ya. Kecil sekali. Nah, terus itulah. Secara komoditas kambing itu juga banyak kebutuhan berarti. Banyak sekali. Gampangnya berpikir adalah hewan ternak yang kalau kita di agama Islam ya, di agama Islam hewan ternak yang dipilih dan dipakai untuk beribadah siapa? Domba, kambing. Akikah itu siapa yang ngambil sapi? Hanya 1.001. Kalau bukan Pak Haji itu jarang dia nyembelih sapi. Pasti ya, yang di rata-rata disebut ada domba sama kambing. Makanya komoditasnya minimal mencukupi kebutuhan akikah, kurban itu luar biasa banyak. Sampai sekarang belum terpenuhi. Masih kurang. Alhamdulillah kalau menurutku sih masih kurang. Cuman ada juga ya namanya perspektif luas. Itu ada orang yang kadang-kadang susah jualan domba ada. Ada kemudian perspektif yang melihat, oh saya jualan domba itu sampai kurang-kurang. Karena kan bagaimana strategi kita menjual kan ya. Bagaimana kita membangun jaringan kita kan. Bagaimana kemudian kita bersilaturahminya kan gitu. Nah, itulah yang kemudian terjadi. Sampai kemudian saya terjun menjadi seorang petani milenial. Petani milenial. Yang kemudian saya ingin mematahkan anggapan-anggapan orang-orang milenial bahwa yang namanya petani itu, mohon maaf ya, miskin. Petani itu kotor. Petani itu jelek. Petani itu nggak punya sumber penghasilan yang jelas. Nah, ini saya berusaha untuk mematahkan ini semua. Karena hari ini alhamdulillah pendapatan cukup. Boleh disebut nggak pendapatannya berapa? Boleh. Estimasi. Lumayan lah, cukup buat kehidupan dan cukup buat memenuhi tuntutan hidup kita lah ya. Karena tadi saya lihat mobilnya wah. Serius Mas, saya nggak kemudian bohong. Demi Allah, kalau saya naik mobil itu berarti saya naik domba sama kambing. Itu yang belikan domba sama kambing. Iya. Itu yang belikan domba sama kambing. Jadi apa tadi mobilnya? Itulah ya. Itulah ya. Nah, jadi artinya sebenarnya kalau kita mau benar-benar serius di sektor pertanian itu sumber penghasilannya cukup. Cukup nih. Cukup banget. Dan bahkan ya tadi secukup kalau kita misalnya mau ganti-ganti HP setiap setahun sekali itu cukup. Nah, artinya itu yang kemudian terjadi. Karena apa? Kebutuhannya jelas loh ini. Orang butuh makan, orang butuh daging. Apalagi di Jogja domba kambing itu menjadi salah satu kuliner khas. Sate kambing, sate klatak dan lain sebagainya. Sebelum nyobain lagi. Terus kemudian hari ini kalau dianggap bahwa petani itu orang yang kotor dan lain sebagainya, loh sekarang teknologi itu luar biasa. Betul. Kalau dulu orang berpikir namanya melihara kambing itu harus ngarit, sekarang saya punya kambing sekian ratus ekor nggak ngarit. Terus diapain ngasih makannya? Kan ada metodologi membuat pakan. Sehingga kita bisa beli pakannya, kita olah, kita awetkan. Jadi ngaritnya cukup sekali, dipakainya setahun. Produktif sekali. Nah, ini kan yang kemudian kita kerjakan di teman-teman milenial. Sampai kemudian apakah harus kotor? Enggak. Lah kenapa? Loh, yang namanya kerja itu kan capek. Kalau kotor sebentar ya nggak apa-apa, wajar kan ya. Tapi nggak kotor banget gitu. Dan apakah representasi petani kita itu kayak orang-orang zaman dulu, Pak Tani yang bawa caping, bawa canggol, kaosnya singlet? Enggak. Sekarang bawa gadgetnya apel yang digigit sedikit, ya, terus kemudian pakai sepatu, ya tahu. Outfitnya juga nggak kalah kan sama Mas Ilham, ya. Outfitnya juga nggak kalah sama Mas Ilham. Nah, artinya inilah yang kemudian akan kita tunjukkan bahwa representasi petani muda sekarang itu seperti inilah. Dan kebetulan kalau di lingkup pertanian, saya sebagai salah satu orang yang mewakili teman-teman muda di beberapa wilayah ya. Kebetulan di Kabupaten Sleman, saya sebagai Ketua Petani Milenial Kabupaten Sleman. Terus kemudian di lingkup Kementerian Pertanian, saya sebagai Duta Petani Milenial. Duta Petani Milenial. Dan salah satu ambasadornya Kementerian Pertanian. Sehingga kita banyak. Bukan utusan presiden ya? Bukan. Belum ke arah sana. Nah, artinya kita menjadi ambasador pertanian sehingga kami bertugas untuk apa sih? Untuk membuktikan kepada anak muda yang meragukan pertanian bisa memberikan sumber pendapatan yang cukup. Itu dia. Dan kemudian tadi anak muda yang kemudian berpikir bahwa pertanian itu adalah kerjaan yang tidak menarik. Nah, kami mematahkan itu semua. Karena tadi loh buktinya kami bisa jalan-jalan, kami bisa punya apa yang kami butuhkan, kami bisa punya sumber penghasilan, dan kemudian
nilai plusnya adalah kami mengatur kegiatan kami sendiri. Ya kan? Ya. Saya pengen dapat penghasilan katakan nih 10 juta sebulan, gampang, tinggal kemudian kita melihara domba berapa ekor, kan bisa hitung. Nah, disitulah kemudian hal yang menarik buat aku sih Mas. Itu dia. Nah, dan mari ini ya pesan saya bahwa teman-teman muda jangan kemudian berpikir bahwa kita itu malu menjadi seorang petani, enggak. Ya. Karena petani sekarang itu orang-orang yang terpilih. Ingat loh, semakin kesini angka petani kita itu semakin lama semakin turun. Ya. Tapi kebutuhan pertanian kita semakin lama semakin naik. Jadi kalau kita benar-benar memilih ini dan kita mengerjakan ini, maka tinggal menunggu kapan kita akan menjadi orang-orang sukses di bidang pertanian. Itu dia. Apalagi ditambah Indonesia ini kan negara agrari. Ya, tanah juga banyak bisa dimanfaatkan, laut juga luas gitu ya. Jadi itu sebenarnya secara peluang bisnis juga bisa dimaksimalkan, dioptimalkan. Apalagi di usia-usia yang nanti di 2045 bonus demografi Indonesia. Jadi anak-anak muda zaman sekarang Gen Z, Gen Alpha mungkin, atau nanti masuk ke Gen Beta kalau nggak salah. Itu kalau bisa sih ada ajakan biar mereka tuh semangat dan mencintai profesi petani. Betul, gitu ya, Mas, betul. Ya? Apalagi didorong dengan presiden kita concernnya ke swasembada pangan. Kembali lagi seperti zaman Pak Harto dulu ya. Memang kita harusnya sih harusnya profesi petani ini diutamakan gitu. Betul. Di privilege, dikasih lebih gitu. Betul. Ya. Kasih tanah berhektar-hektar buat nanam produk-produk pertanian. Sepakat. Hewan-hewan, apalagi ayam yang tiap hari kita makan. Betul. Gitu ya. Kan daging-daging komoditas utama itu dibutuhkannya luar biasa. Karena saya dengar juga ikan lele itu kalau nggak salah tuh tidak pernah terpenuhi kebutuhannya. Tidak pernah, Mas. Karena pecel lele banyak banget. Gitu, pecel lele banyak banget. Pecel ayam. Saya jadi lapar. Lapar dan tertarik jadi petani. Betul. Saya memang tertarik Mas jadi petani. Cuman waktu itu belum karena kan di Jakarta ya. Jakarta itu kan memang lahan juga terbatas. Saya sempat kemarin nyari-nyari juga tuh ada orang yang open investment, ngasih uang berapa, kita dapat domba berapa, diurusin dombanya sama mereka. Gitu. Model-model bisnis itu kan juga tetap berjalan seperti itu kan. Banyak banget. Gitu. Makanya inilah yang kemudian mari kita tangkap ya. Artinya mari kita tangkap itu dalam artian di Jakarta itu kan, mohon maaf ya kalau saya boleh sebut, kadang-kadang kan orang yang mempunyai finansial yang cukup banyak, tapi mereka kadang-kadang tadi pengen bertani nggak punya lahan. Nah, salah satunya ya silahkan aja salurkan jadi bentuk zakat ke Dompet Duafa. Nanti dari Dompet Duafa disalurkan kepada teman-teman, boleh milenial, boleh mustahik yang membutuhkan dan lain sebagainya. Kan opsinya banyak. Kan opsinya banyak. Jadi inilah kesempatan kita. Jadi mereka bisa melihat apa yang sudah mereka belikan itu di pertanian seperti ini. Karena kalau dampingan Dompet Duafa itu kan kadang-kadang ya ada yang dari CSR, dari mana, ada yang kemudian zakat dari perusahaan mana. Mereka pengen lihat, emang dulu saya berzakat di perusahaan ini dibelikan dalam bentuk hewan ternaknya di mana, saya mau lihat, berarti ini kan kepemilikan kita. Siapa tahu besok misalnya mau pensiun dan lain sebagainya, tertarik untuk jadi petani lagi, pun boleh, opsi kan gitu. Betul. Mas Dani, luar biasa nih, kita bisa sharing-sharing tentang yang ilmu tani. Ini menarik banget buat saya karena saya juga ada rencana mau menjadi seorang petani. Amin. Mudah-mudahan sih bisa terlaksana ya. Amin, wajib. Dan saya tahun depan nih gitu ya ditargetin, pengen juga punya kambing karena tadi keutamaannya udah disebutin sama Mas Dani. Dan sebelum closing acara ini, ada closing statement yang saya minta dari Mas Dani untuk penonton di rumah, Mas. Ini kameranya di sebelah sini. Silakan, Mas. Ya, jadi closing statementnya buat teman-teman semuanya, mungkin kepada Muzaki, mungkin kepada anak muda yang kemudian melihat podcast ini dan lain sebagainya. Saya punya satu lebih ke motivasi diri ya, bahwa sukses itu bukan diukur dari seberapa kita kaya, tapi menurut saya sukses itu diukur dari seberapa banyak kita bisa mengajak orang-orang itu kaya bareng kayak kita. Jadi akhirnya kalau cuman kita yang kaya itu nggak menarik, tapi kalau kemudian kita bisa ngajak orang-orang itu sukses dan kemudian memiliki penghasilan yang cukup, apalagi berlebih, dan kemudian mereka bisa ngajak yang lain, maka itu sebagai sebuah kebanggaan. Sehingga menurut saya tadi, kaya itu bukan seberapa besar kita punya duit, tapi seberapa banyak kita bisa mengajak orang-orang itu ikut seperti kita.
Makanya kali ini kalau kemudian kami di Merapi Farm, kami di jejaring lewat Dompet Duafa dan lain sebagainya, kami nih ajak peternak baru, kami ajak kemudian orang-orang baru yang pengen beternak, ya mari kita beternak, kita dampingi bareng-bareng, kita ajari caranya, kita kasih tahu polanya, kita jamin pasarnya. Nanti kalau sudah besar punya pasar sendiri, silahkan lepas sendiri. Terus kemudian mereka bentuk jaringan baru. Akhirnya kayanya kita bukan hanya kaya dari sisi finansial, tetapi kita juga bisa kaya dari sisi silaturahmi, dari sisi teman, dari sisi yang lain. Kemana-mana banyak temannya. Jadi itu sih Mas. Siap. Terima kasih Mas Dhani, luar biasa. Menambah spirit saya dan juga mungkin insan muda buat menjadi seorang petani milenial di tahun 2025. Amin. Minimal punya revolusi atau target ya. Teman-teman insan muda bisa invest atau bisa menjadi muzaki di sini yang memberikan zakat buat para petani di Indonesia, setidaknya mendukung. Walaupun tidak menjadi petani, bisa mendukung program petani milenial yang ada di Dompet Duafa. Nah, buat insan muda juga bisa cek semua informasinya ada di link deskripsi di bawah, di kolom bawah ya, di ini nanti bisa dicek. Itu ada mungkin informasi digital, mungkin nanti juga ada informasi dari Mas Dhani yang tadi Merapi Farm ya. Merapi Farm gitu dan lain sebagainya, bisa dicek di bawah, jangan lupa. Dan juga ada nomor rekening donasinya ya. Dan ini waktunya juga sudah berakhir buat ngobrol sama Mas Dhani. Insya Allah bisa disambung di episode selanjutnya. Makanya buat insan muda, biar nggak ketinggalan informasi terkini dan update video, pastikan kamu subscribe channel YouTube ini dan juga like, share, serta komen di kolom komentar. Mungkin itu aja dari kami ya. Izin pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya di podcast Bertamasya bersama gue Ilham Radipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.